Yohanes. Firman Tuhan didasarkan dari Yohanes 15 ayat 9. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Abide in my love. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berbakti di dalam roh dan Selamat sahabat buat Jemaat Makarios, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali. Kedengaran ya suara? Ya, kedengaran pendeta. Selamat sahabat pendeta. Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami, dalam hal ini staf milenial dari Pemuda Advent di Uni Indonesia Kawasan Barat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan kepemudaan adalah satu pekerjaan yang sangat luas sekarang ini. Karena dari sejak umur 4 tahun sudah ada kelas. Ya, lalu sampai sudah senior pun masih ada kelasnya. Jadi ini adalah pekerjaan yang sungguh sangat berat. Tapi saya berterima kasih kepada Tuhan karena banyak orang-orang yang ingin terlibat untuk membantu kami di Uni. Ya, ada banyak staf saya, dan staf ini tidak dibayar, saudara. Mereka relawan-relawan yang bersedia mendedikasikan talenta, kemampuan, bahkan tenaga dan waktu, bahkan uang mereka pun mereka korban atau berikan untuk pelayanan ini. Jadi saudara-saudara, saya punya staf PA ini luar biasa. Sebagian besar dulu pernah waktu saya direktur PA di conference, mereka ikut dan saya tarik lagi begitu saya di Uni, lalu tambah lagi yang baru-baru. Dan yang baru-baru ini adalah yang disebut staf milenial. Karena memang saudara, kami menyadari yang staf-staf senior dan saya sendiri sudah susah untuk mengadjust kepada teman-teman yang milenial ini. Jadi untuk menjembatani ini, maka dari mereka sendiri mengusulkan pendeta sibuk dengan yang lain, sudah bentuklah kami yang milenial untuk membantu pendeta. Kami akan support. Wah, luar biasa saudara. Jadi inilah kebahagiaan juga bekerja di Pemuda karena mereka rindu ingin berbagi di dalam pelayanan. Dan sahabat ini kami disambut oleh Jemaat Makarios untuk melakukan pelayanan dan memperkenalkan pelayanan kepemudaan ini lebih luas lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya senang bisa bertemu lagi di sini, Pendeta Herlen, ya,
Maurits Tumeu ya, Pendeta Maurits Tumeu, ya, kemudian Pak Gunawan, Pak Rain, lalu Saudara Muskita, ya, Saudari Dewi, dan saya tidak bisa sebut satu-satu, semua keluarga Makarios, Pak Iim, keluarga Pak Iim, ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sudah lama kita tidak bertemu, ya, tapi ini kita bertemu dalam bentuk online, ya. Nah, kita bersyukur oleh karena Sabat ini orang-orang muda kita mau terlibat bersama-sama dalam pelayanan ini. Nah, kita akan bahas firman Tuhan Sabat ini. Sebelumnya izinkan saya share screen dulu. Sabat ini judul pelajaran kita adalah Heaven's Love Letter atau surat kasih dari surga. Baik, kita tunduk kepala dulu dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena Sabat ini kami boleh berbakti memuji nama Tuhan, bahkan diberikan kekuatan kesehatan untuk kami berbakti melalui online ini. Biarlah Roh Kudus tetap menyertai dan memberkati kami, dan juga teman-teman staf milenial yang sudah ikut melopori ataupun menginisiasi bersama Jemaat Makarios untuk kebaktian Sabat ini. Berkati semua kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ini adalah gambaran daripada pekerjaan orang muda, ya, saudara, yang baru saja dipromosikan oleh beberapa tahun ini oleh Direktur PA GC. Ya, inilah mungkin perkembangan yang terjadi. Jadi dinamika kepemudaan ini terus berkembang. Sekarang pelayanan pemuda disebut Adventist Youth Ministry. Dan Adventist Youth Ministry terbagi dua secara besar, yaitu pelayanan kepada junior youth dan senior youth. Ya. Junior youth yaitu yang kita kenal selama ini Master Guide sebagai pembinanya, ya. Dia akan melatih adik-adiknya di dua klub, yaitu klub Pathfinder dan klub Adventurer. Sedangkan di senior youth, dia memiliki seorang pembina yang disebut dengan senior youth leader, ya. Itulah yang disingkat dengan SYL, yaitu senior youth leader, di mana membawahi pelayanan senior youth leader ini kepada pelayanan PA dewasa, ya, atau Adventist Youth. Kemudian ada yang disebut dengan ambasador, ya. Jadi ini adalah pelayanan kepada masa transisi dari remaja ke pemuda, ya. Usianya usia seperti Master Guide juga ini, ya, usia 16. Jadi generasi orang-orang muda dalam gereja yang tidak tertarik kepada kelas kepanduan, maka ini adalah kelasnya, ya. Ketika mereka sudah mencapai 15 tahun, tidak mau meneruskan Master Guide, atau ada juga yang mau Master Guide, mereka mau ikut juga gabung di ambasador, bisa juga. Jadi ini terserah, ya, terserah daripada orang-orang muda itu di gereja. Tapi yang penting ada wadah. Inilah yang disediakan oleh organisasi kita, Ambasador dan Adventist Youth. Kemudian pelayanan senior youth juga melingkupi melayani orang-orang muda yang tidak mendapat kesempatan kuliah di sekolah Advent, ataupun karena fakultas-fakultas kita tidak memenuhi semua kebutuhan orang muda dalam jurusannya, maka mereka sekolah di sekolah non-Seventh-day Adventist, yaitu di universitas luar. Maka ada gabungannya namanya PCF, yang dulu dikenal dengan Amicus, Public Campus Ministry. Inilah sangat luas sekali, ya, kepemudaan yang harus ditangani dengan luar biasa ini, dengan perkembangan yang terjadi. Belum lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada lagi yang muncul, ya, yaitu namanya yang profesional. Ini adalah orang-orang muda yang sudah bekerja, ya, di dalam segala profesional mereka
perlu dilayani di dalam satu wadah yang disebut dengan yang profesional. Kemudian saudara ada lagi pengembangan supaya orang-orang muda ini mempunyai care group dan melakukan pelayanan penginjilan, yaitu yang disebut dengan Voice of Youth. Saya pikir ini bukan hal yang baru, dulu namanya Suara Pemuda. Jadi orang-orang tua kita pasti tahu ini Suara Pemuda, karena Suara Pemuda ini sudah muncul lebih dahulu daripada Pathfinder dalam sejarah gereja Advent. Sekarang dihidupkan kembali oleh organisasi kita di masa-masa sekarang. Kemudian Youth Prayer Network. Jadi orang-orang muda sekarang dilatih untuk suka berdoa, karena memang ada kutipan di buku yaitu nasihat kepada pemuda, dikatakan bahwa orang-orang muda lebih banyak harus waktunya berdoa daripada menyanyi. Bukan berarti orang muda tidak boleh menyanyi, tapi orang muda dianjurkan oleh hamba Tuhan, hendaklah engkau lebih banyak berdoa daripada menyanyi. Kalau orang mau menyanyi, anak muda latihan berapa jam? Ya, bisa 1 jam paling sedikit atau setengah jam, bahkan lebih. Tapi harusnya orang muda lebih banyak berdoa, apalagi di zaman ini, di mana ketidakpastian sedang terjadi. Orang-orang muda harus punya kerinduan untuk suka berdoa. Maka ada satu grup lagi namanya Youth Prayer Network. Ini semua bisa terlibat. Kemudian saudara, orang muda juga dilatih untuk menjangkau kota-kota besar, ya, atau kota-kota, ya, yaitu OYIM, atau yang kita sebut dengan Youth City Evangelism. Ini OYIM dicanangkan. Ya, saya berterima kasih ada dari Makarios membantu beberapa kota dibuka oleh orang-orang muda, diinisiasi oleh orang muda. Ya, di Kupang ada satu tempat, kemudian di Kalimantan Barat, Tebas namanya, ya, di NTT juga ada. Jadi saudara, memang orang muda harus diberdayakan. Mereka tidak cukup hanya setia di gereja. Mereka tidak hanya cukup aktif di gereja, tapi mereka juga punya misi seperti Yesus, menyampaikan kabar baik ini kepada sahabat-sahabat, kepada satu kelompok yang belum dijangkau. Dan OYIM adalah salah satu sarana untuk menjangkau kota-kota. Kemudian saudara, di klub pemuda Advent ini di Uni ada namanya MGR, yaitu Master Guide yang dilatih, di-reinforce kembali. Sudah mulai lemah, di-reinforce, jadi ada programnya. Dan mereka sekarang sudah ada alumnusnya sekitar 200 lebih. Akhirnya mempunyai inisiatif. Sekarang ada program khusus yang mereka buat, yaitu membuka sekolah-sekolah yang di mana pemerintah tidak bisa jangkau karena ini daerah-daerah pelosok. Dan kami baru saja melakukan ini di suku Anak Dalam Jambi. Luar biasa saudara, pergi ke sana, kami itu harus melewati sungai yang banyak dia punya rupanya kami ketahui belakangan bahwa ada buaya yang sering muncul ketika kami pakai perahu. Dan kami harus jangkau tempat itu. Dan banyak orang-orang itu. Dan saudara, pelayanan daripada MGR ini menghasilkan luar biasa. Kepala suku di sana menyerahkan 1 hektar tanah untuk pendidikan anak-anak yang suku Anak Dalam ini. Disambut. Mereka tidak, walaupun mereka ini bukan Kristen ya, tapi mereka mau menyambut pelayanan MGR ini, Master Guide. Dan akhirnya di sana dibentuk sekolah suku Anak Dalam. Luar biasa saudara, mereka sangat menyambut dan bahkan memberikan 1 hektar untuk digunakan bagi ladang pendidikan. Ya. Kemudian TUM, nah ini adalah Master Guide bergerak di Unspoken Ministry. Sayang penggeraknya baru saja meninggal dunia, saudara Desi Wenas ini ya. Dan terima kasih Makarios membantu salah satu anaknya untuk sekolah di Makarios. Ya, untuk mereka sekolah online karena anak ini sudah terbiasa. Jadi saudara-saudara, ini pergerakan orang muda ini sekarang sudah mulai Tuhan minta untuk bergerak. Lalu ministry untuk anak-anak autis, ya, anak-anak autis, ya. Jadi saudara-saudara, ini adalah ada Kak Alimanto di sini ya. Dia yang mempelopori. Ternyata gerakan ini pertama hanya sedikit, sekarang sudah mulai banyak yang ikut. Sehingga anak-anak autis ini merasa mereka diberdayakan melalui pelayanan yang digerakkan oleh para Master Guide. Puji Tuhan, saudara, pergerakan ini mulai kelihatan. Ya. Nah, saudara, pelajaran kita yaitu surat kasih dari Allah. Kita bedah, mungkin ada sekitar beberapa hal yang kita akan lihat maksud daripada pelajaran. Yaitu pertama, gambar kasih Allah atau foto daripada kasih Allah. Ya.
Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-6, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ya. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dikatakan ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saudara-saudara, baru-baru ini kami dipercayakan, sementara kami Direktur PA diminta oleh pimpinan untuk masuk dulu ke DKI jadi sekretaris konferensi. Waduh, begitu kami masuk, saudara, ternyata terlalu banyak masalah yang besar. Baik masalah jemaat-jemaat dan masalah yang lain. Kadang-kadang kami tidak tahu mana yang harus diselesaikan lebih dahulu. Tetapi saudara, ini bertubi-tubi masuk. Ada tuntutan harus segera konferensi dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya sudah putus asa juga. Aduh, bagaimana ini Tuhan? Tapi karena dikasih tanggung jawab, mari kita berdoa. Saya bilang sama ketua, sama bendahara yang bersama-sama, mari kita berdoa. Ini sangat crowded masalah ini. Ya, akhirnya saudara, salah satu, ada 2 jemaat. Ya, sebenarnya tadinya 1 jemaat, mereka terpecah oleh karena hal-hal yang sebenarnya, ya begitulah yang terjadi di gereja ini. Kami sudah dekati, kami dekati A, dekati B, sulit. Tapi akhirnya dengan pertolongan Tuhan, entah bagaimana di akhir, menjelang akhir daripada kami sudah tidak berdaya, waktu kami ingin pertemukan mereka, kami sudah katakan, sudahlah, kasih itu menutupi segala sesuatu. Mari kita mengampuni. Ini saja, nggak usah lagi kita diskusi yang lain. Kalau kita diskusi yang lain-lain tidak akan selesai, kami katakan. Cukup. Kita datang sekarang, oke, kita lupakan yang lalu, mari kita sama-sama berdamai dan bersatu kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sulit sekali. Tapi kami percaya ada gambar kasih Allah ini, di mana Allah harus termetrai di dalam kasih dari umat-umat Tuhan ini. Kita berdoa, Tuhan tolong, supaya kelompok ini boleh sama-sama mengerti artinya kasih Tuhan. Menutupi segala satu. Dan percaya Tuhan akan menolong. Akhirnya saudara, di titik sudah semakin kritis, di mana sulit untuk disatukan. Kelihatannya dua-dua akan berkeras. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertemuan itu pun terjadi. Kami sudah tegang menunggu di kantor Uni, karena waktu itu kalau di kantor konferensi terlalu kecil tempatnya. Jadi kami minta di kantor Uni supaya agak luas. Jadi salah satu gereja ini diterbagi 2 kelompok-kelompok, yang satu sudah datang dan katakan kalau tidak datang mereka sekarang, mereka sudah, kita terus berpisah selamanya katanya. Tapi kita bilang sabar, berdoa. Dan saudara, kita bersyukur ada seorang ketua dari kelompok itu sampai naik ojek. Dan naik ojek akhirnya datang dan mau bertemu, dan akhirnya kita bentuk tim pemersatuan. Dari perwakilan kelompok A, kelompok B, mari kita bersatu. Akhirnya dibentuklah panitia ini. Dan saudara, ini masih belum selesai. Masih omongan kembali ke gereja masing-masing atau kepada perkumpulan masing-masing, masih mempertahankan dan menanya, oh ini belum beres, kenapa dipaksakan dan lain sebagainya. Kami bilang, kapan lagi? Sudah sekian lama Anda berpisah. Kapan lagi kalian bersatu kalau bukan karena kasih Kristus? Tapi saudara, tanpa diduga. Karena yang diprotes ini salah satu ketua. Tanpa diduga, saudara, tiba-tiba saudara ketua ini terkena COVID. Dan akhirnya, saudara, persoalan ini selesai dengan begitu. Dan sekarang mereka sudah bersatu. Tadinya gembalanya ada 2, sekarang sudah tinggal 1. Kami sudah pindahkan, karena sudah 2 grup ini yang sebenarnya tidak perlu berpisah. Akhirnya mereka sudah bersatu lagi. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara pendeta yang satu sudah dipindahkan, dan mereka sudah menjadi satu jemaat yang utuh kembali. Dan mereka ingin membangun kembali gereja mereka yang sempat tidak ada kepastian. Saudara, inilah sebenarnya gambar kasih Allah harus ada di umat Tuhan, walaupun persoalan banyak. Harus nyata.
Ya. Kemudian kita akan lihat, jadi kasih ini, gambar kasih Allah ini harus kita hidup harus menjadi the image of God, gambar kasih Allah itu, ya. Kemudian yang berikut kita akan lihat lembaran-lembaran surat kasih. Yesaya 7 ayat 14 mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan menamakan dia Immanuel. Saudara, Allah sering mengirim surat, tapi suratnya yang terbesar adalah ketika anaknya datang ke dunia ini, itu menyatakan surat Allah yang luar biasa. Ya. Surat yang dikirim oleh Allah, yaitu anaknya sendiri. Allah ingin menyatakan inilah kasih-Nya yang terbesar. Itulah yang akan mendorong kita untuk mengerti bahwa kita sebenarnya sering dikirim oleh surat kasih Allah, termasuk firman Tuhan. Baik, yang berikut kita akan lihat catatan-catatan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, lukisan yang terlukis di dalam hati kita. Di dalam Yesaya 49 ayat 16, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mata. Saudara, hamba Tuhan Ellen G. White dalam tulisannya dikatakan, Allah bukan saja mengerti kita, tapi Dia mengenal kita, bahkan sampai kepada nama-nama pribadi saudara dan saya. Bahkan rumah tinggal saudara dan saya Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu persoalan kita masing-masing. Bahkan ada satu masalah yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain, karena persoalan yang begitu berat, Allah mengenal kita. Inilah catatan kasih yang harus kita ingat. Bahwa Allah mengerti dan mengenal kita. Baik, yang berikut saudara, yang bagian keempat. Jadi catatan kasih Allah itu ditulis di dalam telapaknya. Ya. Dan Dia mau berikan kepada. Kemudian lagu kasih. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita juga menyinggung bagaimana problem yang bisa membuat kita susah beristirahat. Salah satu adalah kontribusinya depresi, yaitu Nabi Elia. Ya, Elia ini sebenarnya bukan orang yang tidak beriman. Dia baru saja dengan imannya melakukan satu perkara yang besar. Ya, mendatangkan api dari sorga untuk membakar korban bakarannya di Mount Karmel. Dan dia baru saja bertanding dengan yaitu imam-imam Dewa Baal. Dan dia menang. Tetapi begitu dia menang, dia muncul rasa ketakutan, rasa depresi yang begitu berat. Tetapi saudara, dia menyadari ketika dia berdoa, dia dikuatkan kembali. Walaupun dia memang harus lari, tapi dia lari bersama Tuhan. Pelajaran ini mengingatkan kepada kita ketika begitu berat beban kita, kita bawa saja dalam doa. Dan hati kita harus dipenuhi oleh nyanyian kasih Allah yang akan membuat kita kuat dan menang. Yang berikut saudara, kasih kepada semua orang. Ya. Salah satu surat kasih adalah kita harus menyadari kasih Allah itu adalah kasih untuk semua orang. Ayat ini kita sudah hafal karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Allah kasihnya, Dia tidak membatasi kasih itu kepada kelompok tertentu atau orang tertentu, tapi semua orang. Allah itu bukanlah Allah yang eksklusif dalam mengasihi, tapi ini adalah inklusif. Itulah sebabnya saudara, ketika terjadi pertumbuhan iman kita, puncak dari pertumbuhan ini, selain kita mengasihi sesama, tetapi kita juga harus mengasihi semua orang. Bukan saja sesama di dalam gereja, tapi untuk semua orang. Saya bersyukur bahwa banyak gereja-gereja sekarang membagikan yaitu sembako-sembako. Ya. Di tengah-tengah situasi sekarang ini,
gerakan baik dari uni, dari daerah, dari gereja-gereja, menggerakkan, membagi apa yang bisa dibantu di tengah-tengah pandemi. Apa? Kasih kepada semua orang. Semua orang sekarang membutuhkan pelayanan kasih di tengah-tengah pandemi. Ya, bukan hanya itu, mungkin ada yang lain. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan. Kemudian yang keenam, merasa tidak dikasihi. Itu tidak tepat, ya. Karena di dalam Yeremia 31 ayat 3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Banyak orang ketika kesulitan terjadi, ketika mengalami loneliness, ketika mengalami tekanan-tekanan, lalu tidak ada pertolongan, dia berpikir dia orang yang tidak dikasihan. Satu kali, saudara, waktu saya kuliah di UNAI, tingkat 1 kami jurusan kependetaan, lalu pas mau naik tingkat 2, menjelang habis semester kedua, kami biasa suka sering ada tugas-tugas harus ke perpustakaan. Satu kali saya datang ke perpustakaan, saya lihat ini teman kami, jurusan kependetaan sama-sama, saya lihat kenapa dia tidak belajar, tapi dia berdiri menghadap kebun UNAI, ya, dari atas perpustakaan itu, lalu dia hanya lihat saja dan tidak baca buku itu. Lalu saya datang dekati dia. Kawan, kenapa? Sepertinya Anda melihat dan tatapan Anda kosong. Iya. Saya sepertinya sekarang rasanya tidak dikasihi. Kenapa? Ya, tidak tahu, dia bilang. Saya ini baru bertobat jadi Advent. Lalu saya beberapa bulan setelah itu saya datang kemari karena rindu untuk menginjil. Saya sekolah kependetaan. Tapi saya punya uang hanya cukup 1 tahun. Dan saya tidak tahu habis semester kedua ini saya mau kemana. Saya mau pulang pun dari kampus ini, saya tidak tahu saya mau kemana. Saya mau tinggal di kampus ini pun, saya tidak kenal orang-orang di kampus ini. Karena saya baru jadi Advent. Saya tidak tahu saya mau kemana. Saya rasanya saya seperti sendirian, tidak dikasihan. Waduh, saudara, waktu saya mendengar pernyataan ini, saya berdoa kepada dia. Saya bilang, kawan, mari kita berdoa. Lalu habis berdoa saya katakan, kalau kamu tidak keberatan, saya ini anak tunggal, mau nggak kamu datang ke rumah saya? Kalau kamu belum melanjutkan pendidikan, siapa tahu nanti pulang ke rumah kami, di sana ada orang gereja dan bisa ketemu, nanti kamu bisa bekerja dulu, nanti setelah itu bisa lanjutkan. Kamu yakin kamu mau mengajak saya ke rumahmu? Iya, ayo, enggak apa-apa. Akhirnya, saudara, setelah selesai semester kedua itu, kami sama-sama pulang, naik bis menuju rumah waktu itu di Tangerang, dan saya sudah kasih tahu sama orang tua, ada teman kuliah dia dalam kondisi ini. Oh, silahkan. Jadi, saudara, dan kebetulan kami mau jual buku waktu lalu ke Bali. Saya jual buku harus ditempatkan di Bali. Lalu saya bilang, ayo ikut. Dia ikut. Dan dia ikut, dan kami jual buku sementara di Surabaya, dan kami ke Bali, pulang dari Bali, saya ketemu dengan orang di Surabaya. Dan dia rupanya punya pabrik. Lalu saya bilang, Pak, kalau tidak keberatan, kawan ini, saya ceritakan keadaannya. Dia baru saja menerima Kristus dalam baptisan. Tolong, dia bekerja dan dia kalau dia sudah cukup, dia mau kuliah melanjutkan ke pendeta. Oh iya, pendeta tidak apa-apa. Belum pendeta saya masih. Saudara Roni, silahkan. Oke. Jadi kami bilang, oke, kita berpisah kawan, selamat berjuang, Tuhan berkati. Saudara, pendek cerita, rupanya dia bekerja cukup lama. Dan bahkan yang punya pabrik ini kata, aduh, Saudara Roni, saya mau dia tidak jadi pendeta. Dia kayaknya bagus ini bekerja. Orangnya integritas dan pintar. Dan saya mau dia terus bekerja di pabrik. Ya. Tapi rupanya dia tidak mau. Dia mau, habis ini dia betul-betul ingin melanjutkan pendetanya. Akhirnya kami mengalah dan dia harus melanjutkan. Jadi 3 tahun atau 4 tahun dia bekerja, baru dia lanjutkan lagi ke pendetaannya. Saudara, luar biasa. Orang ini yang merasa tidak dikasihani. Dan saya kaget, saudara. Beberapa waktu yang lalu, kami mendengar dia
tadinya jadi dosen di Siantar, dan kemudian dia diangkat menjadi rektor, saudara, di salah satu universitas kita. Saya bilang, selamat, pendeta. Luar biasa. Bagaimana Tuhan sudah memimpin Anda dalam merasa tidak dikasihani. Sebenarnya Tuhan mengasihani engkau dengan kasih yang kekal. Dan dia melanjutkan kasih setiamu kepadamu. Saudara, puji Tuhan, engkau dipercayakan, Tuhan punya misi yang luar biasa buat Anda. Dan kami senang bertemu. Saya bilang, selamat pendeta. Ya, memang sekarang dia sudah diganti lagi, tapi dia menjadi dosen yang sangat disukai oleh para mahasiswanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak muda sering merasa tidak dikasihani, padahal Allah sangat mengasihi. Dan kita juga seperti itu. Percayalah kepada kasih Allah, dia akan menemui kita dengan kebutuhan-kebutuhan kita yang mendalam. Kemudian saudara-saudara, dikatakan yang berikut, yaitu takut untuk mengasihi. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah dalam mengasihi kita, dia punya risiko. Berikan kasih yang mengubahkan. Ketika Yesus datang ke dunia ini, saudara, dia tidak otomatis bisa menang. Kecuali dia bergantung kepada Allah dalam kemanusiaan. Buku yaitu Kerinduan Segala Zaman katakan Yesus dalam datang ke dunia dia punya resiko hilang kalau dia gagal bergantung kepada Allah. Jadi ketika Allah memberikan Yesus datang ke dunia ini punya resiko hilang untuk selama-lamanya. Tapi Allah tidak takut memberikan itu. Dan Yesus sendiri tidak takut untuk datang. Kenapa? Karena tujuan utamanya adalah untuk keselamatan manusia. Itulah yang menjadi beban kasih daripada yang tidak takut itu. Karena memang punya resiko yang luar biasa. Kasih itu punya resiko yang luar biasa. Saudara-saudara, itulah ketika Yesus sudah mati dan kemudian dia bangkit menyelamatkan. Begitu banyak para pengikutnya rela memberikan kasih yang luar biasa. Tidak dengan risiko yang luar biasa. Tuhan itu sangat luar biasa untuk menyatakan kasih yang tidak perlu takut. Tidak perlu takut untuk mengasihi. Tidak perlu takut untuk resiko daripada mengasihi. Apakah ditolak ataupun diterima. Itulah cara Allah dalam memberikan kasih kepada kita. Kemudian yang berikut, saudara, penerimaan kasih. Ya, kasih yang mau menerima apa adanya. Nah, ini sangat dibutuhkan oleh orang muda. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Saudara, salah satu kebutuhan orang muda, para milenial ini adalah diterima. Mereka sebagaimana adanya. Menerima apa adanya. Saudara, saya punya pengalaman yang sangat menarik. Jadi salah satu kali kami melayani di Jemaat Bogor, tiba-tiba datang orang muda kepada saya yang saya kenal pernah waktu kami melayani, waktu kami menjadi anggota jemaat. Saya kenal orang muda ini. Dia bilang, dia panggil nama saya karena kami satu umur. Dia bilang, Saudara Roni, tolong saya. Anda sudah jadi pendeta kebetulan di Bogor. Saya membutuhkan penerimaanmu. Maksudnya, iya. Dia bilang, kami sudah buat kesalahan. Dan seterusnya dia ceritakan. Dia membawa seorang wanita dan dia katakan, kami memang sudah dalam keadaan yang salah, namun ada masalah yang lebih besar. Calon mertuanya ini akan membunuh, seolah-olah mengancam mau membunuh dia. Dan kami sedang ketakutan. Saya bilang, oke, kalau itu masalahnya, ini datanglah tinggal di tempat kami, dan saudara saya bimbing mereka 3 bulan anak muda ini bersama calonnya. Dan tidak mudah. Tetapi kemudian kita berdoa. Setiap pagi jam 4 saya bangunkan. Siang saya bangunkan siang saya ajak mereka berdoa. Malam jam 12 saya ajak mereka berdoa berdua. Ya, baik anak muda ini dan wanita yang dia bawa itu. Kami berdoa. Dan setelah 3 bulan, mereka kita baptis. Lalu sekarang mau bertemu dengan calon mertua. Saya undang orang tua gereja. Mari kita ketemu dengan orang tua wanita ini.
Memang kami juga was-was akan apa yang terjadi. Lalu kami datang memberitahukan. Dan akhirnya orang tua ini pun mau menerimanya dengan senang. Dan akhirnya kami lakukan penerimaan dan dinikahkan dengan cara di gereja kita. Dan saudara-saudara, yang menarik buat saya, setelah lama kami tidak bertemu, kami bertemu lagi, saudara. Dan waktu bertemu, saya juga kaget. Ternyata anaknya itu saya yang baptis waktu saya KKR di Ciracas, KKR sekolah. Oh, itu anakmu, saya baptis, saya ingat. Saya tanya, ternyata memang itu anaknya dia. Dan kemudian anaknya ini sudah jadi pendeta, saudara. Dan sudah ditempatkan di salah satu conference di Uni Indonesia Barat. Saya bilang, dan saya perhatikan dia punya ini, wah anaknya kalau berkhotbah luar biasa ini. Bagus pembawaannya dan menguasai materi. Saya bilang, puji Tuhan. Bagaimana kasih penerimaan itu berdampak yang besar di kemudian hari. Dan yang menarik, saudara, bukan hanya itu saja. Dia bilang, dia sekarang sudah panggil pendeta. Pendeta, saya dikasih karunia sama Tuhan. Bisa menolong orang-orang yang sudah ditolak sama dokter. Saya tangani, sembuh. Orang yang stroke, kanker, saya tangani, sembuh. Bukan magic, dia bilang. Tapi saya kasih ramuan, saya terapi, dan sembuh. Saya tidak percaya. Saya bilang, masa begitu? Oke. Akhirnya saya coba, saudara, saya kebetulan ketemu aktivis pemuda, seorang wanita. Diceritakan kepada saya, pendeta, tolong doakan seorang pemuda, mantan aktivis kita dulu, dia punya masalah dan sekarang dia kena sakit lupus. Dan sudah parah. Oke, kita lawat dia. Saya berdoa. Terus saya panggil kawan ini yang katanya punya ini, yang anaknya pendeta itu. Saya bilang, kawan, bisa nggak tolong ini? Coba, saya mau lihat, benar nggak? Tapi kita berdoa, jangan andalkan kekuatanmu. Oke, pendeta. Kita berdoa. Saudara, lupus yang parah. Sudah komplikasi. Makin banyak minum obat dokter, makin parah. Dia sudah tulangnya sudah kropos, hatinya sudah bengkak, dan dia sudah pesan peti mayat. Saya bilang, kawan, ini ujian pertama. Mari kita berdoa. Apa yang kau lakukan, mari silakan. Oke. Dia tangani, saudara. Waduh, dia berteriak. Saya bilang, wah bahaya ini kalau terjadi apa-apa. Tapi kita berdoa. Tolong you tangani dan banyak berdoa. Jangan andalkan kekuatanmu. Dan kemudian dia tangani. Dan beberapa saat ya ada berkurang sedikit. Ya. Tapi orang itu sudah bilang, udah pesan saya pakaian untuk saya nanti mati dan lain sebagainya. Terus setelah 1 minggu, 2 minggu, saya ditelepon. Pendeta, ini harus saya tangani secara pribadi. Jadi, tapi bagaimana? Ya udah, bawa ke rumah. Dibawa ke rumah kontrakannya, dan di situ ada adik iparnya, yaitu adiknya yang menikah dan punya istri, dan ditangani, lalu dia terapi, dan dia ini selama kurang lebih 2,5 bulan. Saudara, luar biasa, saudara. Sembuh orang itu. Sembuh. Saya bilang, kawan, betul, kau punya karunia itu. Tapi ingat, jangan andalkan kehebatanmu. Tuhan sudah memakai engkau. Dia bilang, iya, saya waktu di Manado, saya tangani orang-orang, dan ada yang dibaptis oleh karena pelayanan ini. Tuhan telah kasih karunia ini. Jangan disia-siakan, saya bilang. Gunakan itu. Saudara, saya tidak mengerti. Rupanya dampak penerimaan kasih ini berdampak besar untuk seorang muda di kemudian hari. Ya, dan dia kasih sering, masih sampai sekarang masih ya. Ini tolong ada orang yang sakit nih, tolong didoakan. Dan memang saudara, banyak orang dia tolong, luar biasa saudara. Tuhan kasih karunia yang luar biasa buat dia. Ya, tapi saya bilang segala satu kehendak Tuhan yang terjadi. Dan banyak ya. Orang-orang dia bilang, saya punya langganan di pasar induk, orang-orang yang sederhana, saya tangani. Akhirnya sembuh katanya. Dia kasih tunjuk foto-fotonya. Wah, luar biasa. Saya bilang dampak hanya dengan masalah yang lalu. Tuhan itu menuntun orang dari keadaan yang parah bisa menjadi dipulihkan. Karena kasih, penerimaan kasih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan lihat selanjutnya. Itulah sebabnya mari kita tetap pergi dan mengasihi bagaimanapun orang tersebut kita hadapi. Kemudian yang berikut yaitu kasih yang memberi. Saya pikir ini adalah hal yang biasa. Kita harus memberi.
Kasih itu bukan hanya ucapan, tapi kasih adalah sesuatu yang memberi, sebagaimana Allah dikatakan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih yang memberikan tanpa syarat, tidak mengharapkan sesuatu untuk dibalas. Ya. Kasih di dalam tindakan juga, yaitu seperti dalam Matius 25 ayat 34, waktu Yesus datang dikatakan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Kasih yang sejati adalah melihat kebutuhan-kebutuhan dan mengisi serta memenuhi kebutuhan tersebut di mana kita sanggup melakukannya. Kemudian kasih itu adalah kasih yang kekal. Tidak sesaat kita sudah puas, kita harus terus-menerus. Sebagaimana Allah dalam 1 Korintus 13 ayat 8 dikatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Saya tahu jemaat ini senang belajar tentang nubuatan. Ya, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih tidak berkesudahan. Terima kasih saudara-saudara, biarlah kita sahabat ini dikembalikan dengan kasih yang Tuhan berikan, yaitu kasih yang kekal. Kalau kita sudah mulai dingin dalam kasih, minta kepada Tuhan untuk memiliki kasih yang tidak pernah habis, seperti mata air yang terus meluap-luap dalam hidup kita. Kemudian tema gereja kita sekarang adalah I will go. Saya akan pergi. Dan sahabat ini saya mau katakan, I will go with unconditional love, with accepting love, with love giving and action, and with love forever love. Jadi kasih yang tidak ada syarat, kasih yang mau menerima, mau memberi dan melakukan, dan kasih yang kekal dari saat ini sampai seterusnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan kepemudaan ya kita lihat di sini ada berita Presiden Zambia adalah seorang Pathfinder dan Master Guide, ya. Kemudian saya ingin kasih tunjuk bahwa sekarang ini ada pelayanan yang salah satu contoh, anak muda juga bisa bekerja untuk pekerjaan pelayanan menjangkau I will go atau penginjilan. Izinkan saya putar video saat ini. 10-year-old Joe watched movies and played video games with friends at his home in the Solomon Islands, but he wasn't happy. Joe's family lived in a poor neighborhood in the South Pacific country's capital, Honiara. Neighbors sold illegal drugs, and children stole and got into trouble with the police. Joe's house was a popular place for neighborhood boys to hang out every evening. He noticed that one of his friends didn't talk like the other boys and participated in something called a Pathfinder Club every Sabbath. Joe decided to join his friend at the Seventh-day Adventist Church to learn more. Soon, he joined the Pathfinders as well and went to church every Sabbath. After a while, Joe and the other Pathfinders were invited to fly to Australia to attend a camporee for Pathfinders from all over the South Pacific Division. He really wanted to go, so Mom worked hard to save money for his plane ticket. When Mom was finally able to buy his ticket, Joe flew to the camporee and enjoyed every second of it. When Joe returned home and the neighborhood boys came over that evening, he told stories from the camporee. The boys loved the stories, so they asked to hear more the next evening. Then Joe thought to himself, my friends like to hear about Pathfinders. Why not tell them about Jesus, too? So each evening when his friends came over, Joe kept telling them stories from the Pathfinder camporee, but also began to share stories from the Bible. Joe's friends enjoyed his stories so much that they invited other boys from the neighborhood to come hear them too. Soon, 30 to 40 boys came to Joe's house every evening to learn more about Jesus. Although Mom didn't have much money, she began to cook food for the children to eat after story time. She somehow always had enough food for everyone. Joe's new friends began to ask him if they could join Pathfinders, and 4 joined him at church the next Sabbath. More of his friends came to church the following week.
The Pathfinder leader couldn't understand where all these children were coming from. "Joe, why are so many kids from your neighborhood coming to Pathfinder Club?" he asked. "What did you do?" "I didn't do anything," Joe replied. "I just tell them stories about what we did in Australia, and we have evening devotions, that's all." The leader asked to visit Joe's home to see the evening get-togethers for himself. When he came that evening, he was amazed at what he saw. Afterward, he said to Mom, this neighborhood would be a good place to open a church. He noticed that Joe's house had a large unfinished living room that no one used and asked if it could be used for Sabbath worship. Mom agreed. Several dozen neighborhood children came to Joe's house for church the next Sabbath. All the Pathfinder leaders and their families came as well, and they brought food for everyone. Then something happened that made Joe very happy. Mom decided to be baptized. Not long after, his 20-year-old cousin was baptized too, and so were 3 of his neighborhood friends whom Joe had introduced to Pathfinders. Today, Joe's living room is packed every Sabbath with about 70 people, and plans are underway to open a permanent church in the neighborhood. Now, Joe is 13 years old. He's humble in appearance and speech, but no one doubts that God is using him in a powerful way. I may be small, but in God's hand, I can grow a church. Like Joe, you too can help grow God's church as you share Jesus with your friends and family. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah sahabat ini surat kasih Allah mengajak kita untuk pergi dengan tindakan kasih yang nyata. Kebutuhan dunia sekarang ini tepat pekabaran Advent tentang situasi sekarang ini, bahwa Yesus segera akan datang. I will go. Dan anak-anak muda bisa melakukan banyak hal. Para remaja, ya, milenial, mari kita bertanya kepada Tuhan, apa yang saya akan lakukan dengan kasih yang Tuhan sudah berikan. Surat kasih itu, mari kita bagikan semua ini kepada mereka yang membutuhkan. Kiranya berkat Tuhan boleh menyertai kita semua, Jemaat Makarios, khususnya orang-orang muda. Mari kita lakukan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. 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 You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust
Silakan ditutup dengan doa, Pendeta Wenas. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau memberikan surat kasih-Mu nyata di dalam dunia ini, melalui kedatangan-Mu di dalam Yesus Kristus, bahkan memberikan teladan, memberikan rencana-rencana yang nyata dan dilaksanakan, bahkan rela mati di kayu salib untuk keselamatan umat-umat manusia. Kami diingatkan kembali betapa kami harus mengerti kasih Allah itu lebih dalam lagi. Kami percaya Tuhan sudah banyak berkarya melalui hidup kami untuk mewujudkan kasih-Mu. Baik anggota-anggota Jemaat Makarios maupun kami yang hadir saat ini. Kami sudah sering melakukan. Namun Tuhan, biarlah dengan pelajaran ini kami lebih semangat lagi. Bahkan kami lebih berserah kepada Tuhan untuk berkarya oleh karena surat kasih Allah nyata dalam hati dan pikiran kami. Tuhan berkati jemaat Tuhan, Jemaat Makarios ini, dari pendeta jemaat bersama keluarga, ketua-ketua jemaat bersama keluarga, seluruh anggota majelis bersama keluarga, bahkan seluruh anggota jemaat bersama dengan keluarga. Dan orang-orang muda, tamu-tamu juga yang suka hadir, Tuhan akan memberkati dengan berkat-Mu yang limpah. Dan biarlah jemaat ini akan terus bertumbuh. Baik gereja, sekolah, pelayanan-pelayanan akan terus, oleh karena kami sudah belajar bahwa kasih Allah itu tidak pernah habis. Kasih Allah itu adalah kasih yang kekal. Begitu pula biarlah kasih kami dicas oleh kasih Allah yang terus-menerus. Sehingga kami tidak jemu-jemu untuk terus berbuat bagi Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Mu yang kudus menyertai umat Tuhan, menyertai kami semua, menyertai staf milenial ini dari saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih kepada Pendeta Roni Wenas atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Jemaat juga dipersilakan untuk mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Wenas. Dan atas Terima nama kasih Pendeta Wenas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wenas. Sama-sama, Tuhan berkati juga. kami juga mohon maaf kepada para tamu-tamu yang hadir. Kapasitas Zoom kita memang biasanya adalah 100. Jadi saat ini kita lihat sebetulnya sudah mencapai max dan tadi kelihatannya masih ada yang ingin bergabung. Mungkin nanti kita bisa pertimbangkan untuk memperbesar kapasitas partisipannya. Baik, kita akan melanjutkan acara kita. Kita akan memasuki sesi pelajaran sekolah Sabat. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu Mission Spotlight yang dialih bahasakan oleh Fani Yahya. Virus corona yang telah menyebar dan menyebabkan sekolah ditutup di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia. Kathleen yang berusia 11 tahun dan adik perempuannya yang berusia 9 tahun Kelly kembali ke rumah di Navajo tepat di tengah tahun ajaran. Kathleen dan Kelly tinggal di asrama putri saat mereka belajar di sekolah Advent Holbrook, India. Tetapi ketika sekolah terpaksa ditutup untuk menjaga kesehatan anak-anak, kakak beradik pulang ke kota yang terletak sekitar 90 menit dengan mobil di negara bagian Arizona. Berlibur. Kathleen dan Kelly masih memiliki kelas untuk dihadiri dan PR yang harus dilakukan. Guru mereka mempersiapkan semuanya secara online. Satu-satunya masalah adalah Kathleen dan Kelly tidak memiliki akses internet di rumah. Mereka juga tidak memiliki pipa dalam ruangan dan listrik datang melalui kartu ekstensi dari rumah kerabat di sebelah. Bahkan tetangga mereka tidak memiliki internet. Faktanya, hampir tidak ada orang di lingkungan itu yang memiliki internet kecuali gereja Masehi Advent hari ke-7 di ujung jalan.
Ketika pendeta gereja mengetahui tentang situasi ini, dia mengundang Kathleen dan Kelly untuk menggunakan wifi di gereja untuk belajar. Kathleen dan Kelly setiap hari berjalan bersama untuk mengerjakan tugas sekolah mereka di gereja. Saat berjalan, mereka tersenyum mengingat masa-masa indah di sekolah Holbrook. Mereka menyanyikan lagu-lagu gembira tentang Yesus yang selama mereka pelajari di sekolah. Terdapat satu rumah yang mereka lewati dan dikenal sebagai rumah narkoba. Cat rumahnya terkelupas dan salah satu jendelanya pecah. Orang-orang tampak keluar masuk di rumah itu setiap saat. Anggota gereja telah mengunjungi dan berdoa di rumah itu, dan anak-anak kecil datang ke gereja untuk datang ke sekolah Alkitab, tetapi tidak dengan orang dewasa yang tampaknya tidak tertarik dengan Tuhan. Kemudian salah satu dari orang dewasa itu memperhatikan Kelly dan Kathleen yang ceria itu. Ketika ibu Kathleen berjalan, terdapat seorang wanita berlari keluar dan bertanya, "Kenapa putrimu lebih banyak tersenyum daripada terlihat sedih seperti adik perempuanku? Mengapa putrimu selalu bernyanyi?" Dia bertanya. Pertanyaan-pertanyaan itu mengejutkan ibu mereka, tetapi juga senang karena tetangganya memperhatikan Kathleen dan Kelly. Dia mengundang wanita itu untuk mencari tahu mengapa mereka tersenyum dan bernyanyi. "Kami akan mengadakan ibadah keluarga malam ini di bawah pohon kapas di tepi sungai. Apakah kamu mau datang?" kata ibu mereka. Malam itu anak-anak tetangga datang ke kebun kapas. Ibu Kathleen dan Kelly membacakan cerita Alkitab dan semua orang menyanyi lagu tentang Yesus. Anak-anak menyukai kebaktian itu. "Bisakah kita melakukan ini lagi besok?" kata mereka. Kathleen dan Kelly melakukan sesuatu yang sangat besar. Mereka menjadi misionaris bagi tetangga mereka, bahkan selama masa yang sangat sulit bagi mereka sendiri. Senyum dan nyanyian mereka menunjukkan kasih Yesus yang luar biasa kepada mereka dan kepada keluarga yang tampaknya mustahil untuk dijangkau. Demikianlah Mission Spotlight, menarik ya ceritanya bahwa awalnya hanya karena ada wifi tetapi bisa menjadi pusat untuk sebuah penginjilan. Terima kasih kepada Fani Yahya yang telah mengalih bahasakan. Kita akan memasuki sesi sekolah Sabat. Seperti biasa kita akan membagi di dalam breakout rooms untuk para anggota dan juga para tamu nanti akan memilih breakout room. Anda bisa lihat di layar saudara dan bisa memilih kelas-kelas seperti yang ada di dalam layar. Untuk pemuda, kelas pemuda pada hari Sabat ini akan dilayani dari milenial, saudara Lambert Hezekia Edi, dan juga didampingi saudara Hendrawan sebagai ketua yang membidangi pemuda, akan memimpin kelas pemuda. Baik, kita akan berbagi kelas.